tentunya dari teman-teman pers hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Kamis tanggal 22 Mei 2025 menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial R, M, dan N dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023-2024. Yang pertama, tersangka R selaku Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir nomor TAP 03 L624 FD 1 05 2025 tanggal 2025 tanggal 22 Mei 2025. Tersangka N selaku Kepala Markas PMI Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang ketiga, tersangka N selaku staf atau pegawai bidang kesehatan sosial donor pada PMI Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya tersangka R, M, dan N telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dimaksud. Penetapan tersangka ini dilakukan karena penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Saat ini tersangka R, M, dan N dilakukan penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 1 Palembang terhitung sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 10 Juni 2025. Mungkin modus operandinya bisa dijelaskan dari tim penyidiknya langsung terkait modus operandinya. Jadi modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka itu pada tahun 2023 dan tahun 2024 itu PMI Kabupaten Ogan Ilir mendapatkan dana hibah masing-masing 1 miliar, di mana pada tanggal 24 November 2023 dan tanggal 9 Juli 2024 bahwa tersangka R telah mengambil ahli dan mengelola seluruh urusan administrasi keuangan pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, padahal yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian tersangka R bersama-sama dengan tersangka M dan tersangka N membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana hibah PMI dengan cara yaitu adanya markup, membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peruntukannya atau penggunaan dananya, kemudian pemalsuan tanda tangan, deskripsi kegiatan yang direkayasa fiktif, kemudian jumlah pencairan yang tidak sesuai kenyataan, dan penerima kwitansi tidak pernah mendapatkan pencairan uang tersebut. Kemudian tersangka M bersama-sama dengan tersangka N melakukan pemotongan honor para anggota posko dan markas pada tahun 2023 dan tahun 2024. Selanjutnya, tersangka M selaku Kepala Markas PMI OI dan tersangka N selaku staf atau pegawai bidang kesehatan sosial dan donor pada PMI Kabupaten OI telah melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam ADART PMI Indonesia, bahwa telah dilakukan penitipan pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa saksi dengan total jumlah yaitu sejumlah Rp79.791.000. Kemudian perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp624.383.951. Sekian. Dari kerugian tersebut ada nggak pengembalian selain temuan 79 juta itu? Dari temuan itu sudah kami sita kurang lebih 70 juta dan telah dikembalikan oleh mereka kurang lebih 400 juta itu pada saat penyidikan. Itu untuk uang tunai atau kasda langsung dikirim ke kasda, dimasukkan ke kasda. Cuma kalau yang 79 juta itu tunai kami tidak. Informasi yang kami dapat itu saat
pemeriksaan di inspektorat, informasinya dibuat tanggal mundur. Benar apa enggak, Pak? Mohon penjelasannya. Itu tanya langsung saja sama yang bersangkutan karena kami tidak mengetahui hal itu. Yang pasti kami tahunya mereka telah membayar ke Kasda kurang lebih sekitar 4 juta lebih. Nah, itu pasal apa ya, Pak? Pasal berapa itu? Sementara ini kami pakai pasal 2 dan pasal 3 dengan tipikor. Ancamannya? Ancamannya maksimal 20 tahun. Selain 3 tersangka ini, bakal ada tersangka lain juga, Pak? Atau gimana? Jadi untuk tersangka lainnya, apakah ada atau tidak, itu nanti akan lebih lanjut tergantung nanti fakta persidangan yang kita anukan. Terus apakah ada fakta di penyidikan? Ini kan udah masuk ke penyidikan khusus nih. Apakah nanti adakah fakta-fakta baru, bukti-bukti baru yang mengarah ke orang-orang yang bersangkutan lainnya? Ya, itu nanti kita lihat di penyidikan khusus ini. Karena ini sudah masuk di penyidikan khusus nih. Itu. Oke. Oke, yang dilegis itu, Pak, yang paling banyak kan kalau ke sana sekretaris. Jadi gini Pak, bukti legis itu kita pastikan yang ada di media itu bukan dari kita. Iya. Bukan dari kita, kalau bukan dari kita tidak akan berkomentar.